Dunia perpolitikan Indonesia jelang pemilu 2024 dikejutkan dengan aksi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Tak hanya masuk ke dalam partai, Kaesang langsung tancap gas menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Beragam tanggapan pun muncul. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyebut langkah politik Kaesang patut diwaspadai karena ada Presiden Jokowi di belakangnya. Meski begitu, Caimin juga menyebut kehadiran Kaesang di dunia politik bisa membawa warna baru. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaesang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani. Dan Mas Kaesang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah Presiden. Lalu pertanyaan pun muncul, dengan menjadi kapten, kemana kapal PSI akan berlabuh di Pilpres 2024? Ajakan pun datang dari PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani secara gamblang mengajak PSI untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sampaikan selamat untuk Mas Kaesang, udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaesang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Tapi tak hanya dari PDIP, ajakan juga datang dari Partai Gerindra. Partai ini berharap Kaesang bisa membawa PSI mendukung Ketua Umumnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bagi Pak Prabowo, ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi, itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaesang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Kaesang memang beberapa kali terlihat memakai kaos bergambar Prabowo. Tak hanya itu, pertemuan di sejumlah kesempatan memperlihatkan kedekatan putra bungsu presiden tersebut dengan Prabowo. Tapi, untuk membawa PSI mendukung Prabowo, Kaesang mengaku masih harus berdiskusi dan menampung aspirasi dari DPW dan DPD PSI. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Lalu, kemana arah dukungan PSI nantinya? Dan benarkah terjunnya Kaesang ke politik di bawah pengawalan Jokowi? Demi politik banyak kaki di partai dan poros koalisi di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep membuat langkah mengejutkan dengan terjun ke dunia politik. Tidak hanya masuk ke dalam partai, Kaesang langsung tancap gas menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lalu apakah bergabungnya Kaesang di partai merupakan sokongan dari Presiden Joko Widodo dan menjadi bagian dari politik banyak kaki di partai politik dan poros koalisi di Pilpres 2024. Kami akan bahas pagi ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, ada juga Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mbak Grace. Assalamualaikum Gus Huda.
Mas Burhan. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita langsung bahas nih. Ini kan jadi spotlight ya sampai bisa dikatakan 1 pekan ke depan ya, Mbak Grace. Mbak Grace, sudah dapat KTA akhir pekan, kemudian langsung tancap gas jadi ketua umum. Kemarin hari pertama, kemudian PSI punya ketua umum dan berkantor langsung ya. Apa yang dibahas oleh Kaesang pada rapat kemarin? Rapat kemarin serius tapi santai, Mbak Disti. Jadi Mas Kaesang mau mendengar dari masing-masing ketua DPP apa yang jadi challenge atau tantangan masing-masing, baik di organisasi maupun di dapil. Satu-satu kayak begitu. Terus planning ke depan, rencana-rencana kita mau ke, misalnya dalam waktu dekat kami akan ada pembekalan caleg di Bali misalnya, dan kemungkinan Mas Kaesang juga akan langsung hadir di acara itu. Jadi langsung atur jadwal dan menyatukan supaya kita langsung bisa lari nih, gitu. Oke, jadi menyatukan semua aspirasi dari grassroots juga ya, dari grassrootsnya PSI. Nah, sebenarnya sudah berapa lama kemudian PSI ini melakukan pendekatan ke Mas Kaesang sampai akhirnya mau bergabung? Karena banyak sekali pertanyaan, kok bisa ya kemudian seorang sosok Kaesang yang baru menjadi kader dari PSI dapat KTA langsung didapuk menjadi ketua umum PSI, Mbak Grace? Ya, pendekatannya ya udah lama sebenarnya, Mbak Disti. Kita kan suka ketemu di berbagai event gitu ya, nggak cuma sama saya atau sama Bro Raja Juli Antoni, tapi juga dengan pengurus di Depok misalnya. Ada anggota-anggota legislatif kami yang diundang ke podcastnya Kaesang, dan berbagai event lain yang kita ketemu sengaja atau nggak sengaja. Kan Mas Kaesang nih orangnya gaul ya, keliling kan dia, eksis. Jadi sukalah ketemu di berbagai event. Dari berbagai interaksi itu ya lama-lama ketemu titik temu, dan ternyata Mas Kaesang juga sangat mengikuti apa isu-isu ini perjuangan oleh PSI, dan kemudian merasa cocok, merasa satu chemistry. Kalau ngajak, ayo Mas Kaesang gabung ya, itu ya kalau lagi ketemu ya sambil guyon kita ngajak gitu kan. Jadi prosesnya sebenarnya sudah lama secara informal. Berapa bulan, Mbak Grace? Wah, itu hitungannya bukan bulan lagi kali ya. Dari dulu-dulu juga kalau ketemu, tapi kan nggak selalu serius, guyon juga. Ayo Mas Kaesang, ikut gabung misalnya gitu. Oke, nah kalau untuk bisa dikatakan tadi kan Mbak Grace juga bilang akan tancap gas nih, akan ngebut. Soal pertama akan kemana? Apakah langsung ke Presiden Jokowi atau ke parpol-parpol dulu nih? Saya belum bisa pastikan dari segi urutan. Kemarin waktu rapat dibilang, ada wartawan yang tanya kan, apa akan sowan ke Pak Jokowi sebagai kepala negara? Oke, akan sowan. Nanti pakai surat juga katanya kan, biar proper. Nah kemudian ada juga tadi kemarin Mas Kaesang bilang salah satu yang akan pertama dikunjungin Perindo gitu. Kenapa ditanya Perindo? Iya, kenapa Perindo? Kemarin pas syuting di tempatnya Pak Haritanu, ketemu Pak Hari, ngobrol, ya udah ntar ke situ ya gitu. Jadi karena ketemu nggak sengaja, ya udah kita nanti janjian aja mau sowan ke Perindo antara lain gitu. Nah tapi dari segi urutan, apakah ke Pak Jokowi dulu atau ke Perindo dulu atau kemana nanti ya, Mas Kaesang lagi muter ketemu orang kemana, ya belum dipastikan, dan nggak sekaku itu juga gitu kan. Apakah nanti misalnya ke capres mana dulu, kalau mau silaturahmi juga belum diputuskan, Mbak Disti. Oke, tapi ada dalam list, dalam daftar, mungkin mau ke Perindo dulu, ke Pak Jokowi juga akan sowan dulu untuk mendengar wejangan dari beliau ke anak-anak muda dan sebagainya. Jadi nanti ditunggu aja nih, agak fleksibel gitu soalnya Mbak. Oke, berarti dalam waktu dekat ya, pekan ini juga atau nanti akhir pekan besok? Kalau pekan ini kayaknya akan segera ke kota kan ya, mungkin pekan besok, mungkin. Oke, pekan depan berarti ya. Soalnya ini ngebutnya, tancap gasnya dari Kaesang ini memunculkan
pernyataan dari bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum PKB nih, bosnya Gus Huda. Caimin bilang katanya kehadiran Kaesang ini patut diwaspadai. Apa sih sebenarnya Gus Huda yang patut diwaspadai? Padahal kan kita tahu sosok Kaesang ini tunas baru dalam politik. Ya, pernyataan spontan Gus Imin aja merespon setelah, oh ya sebelumnya saya ucap selamat Grace punya ketua umum baru. Ya, semoga bisa terus cepat running PSI dan ikut dalam kompetisi Pilpres dan Pileg 2024. Jadi Gus Imin sih spontan aja Mbak Disti. Spontan itu dalam pengertian begini, Mbak Grace mendeklarasikan pengumuman Mas Kaesang detik-detik menjelang Pilpres. Berarti kan ada dua momentum yang saya kira mau diambil, salah satunya adalah Pilpres. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Imin juga melihat bahwa Kaesang sebenarnya bukan merepresentasikan dirinya sendiri, tapi secara politik juga merepresentasikan Pak Jokowi sebagai ayah beliau, dan tentu sedikit banyak saya kira akan merubah konstelasi politik kita, dan itu sangat wajar menurut kita semuanya, dan bukankah itu yang dikehendaki oleh Mbak Grace, kira-kira begitu. Tapi kenapa sampai waspada? Karena kan 2019 aja Mas Kaesang bilang PSI ini hanya mendapatkan suara sekitar 1,89 ya Mbak Grace ya. Kenapa begitu bisa dikatakan begitu perlu diwaspadai sekali begitu Gus Huda? Ya, konteks waspada itu ya kira-kira perlu dicermati, perlu dilihat pergerakannya setelah Mas Kaesang jadi ketua umum PSI. Konteksnya itu aja. Jadi pasti merubah konstelasi gitu. Bukan karena ada presiden di baliknya? Iya, tadi yang saya sampaikan tadi itu. Pasti akan merubah konstelasi karena Kaesang tidak hadir secara pribadi, tapi ada representasi dari Pak Jokowi. Mbak Grace, tanggapannya bagaimana? Yang ketiga sebenarnya ini Mbak Grace selama ini kan ada dua concern ya. Pada konteks Pilpres, memposisikan diri PSI sebagai oposan dari PDIP. Pada konteks ini ya Pileg ya, pemilu legislatif. Pada konteks Pilpres, Mbak Grace 2 kali memutuskan, 1 kali ya Mas Ganjar lalu menarik, dan hari ini kita tunggu. Itu yang saya kira yang disebut dengan konstelasi itu. Jadi publik dan kami melihat catur bidangnya Pak Jokowi makin intensif untuk dimainkan menjelang pendaftaran Pilpres. Oke, Mbak Grace, tanggapannya gimana? Ini patut diwaspadai bukan karena mungkin sosok Kaesang yang representatif dari Jokowi tidak bisa dimunafikan, kemudian ada di belakangnya ada presiden di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Apalagi sosok Kaesang ini bisa dikatakan baru sekali terjun di dunia politik. Ya itu persis yang dikatakan Mbak Disti. Ini kan Kaesang baru terjun ke dunia politik. Sebelumnya kan di swasta, PSI sendiri suaranya kemarin 1,89%. Jadi saya tersanjung banget nih Gus. Dan kalau ada pernyataan, harus diwaspadai. Kami ini isinya anak-anak yang masih belajar. Kayaknya nggak ada yang perlu diwaspadai deh. PSI itu kepengen politik yang gembira. Kita kepengen anak muda yang biasanya apatis sama politik itu sekarang jadi objek aktif, yang concern, yang merasa bisa relate dengan isu-isu politik dan ikut aktif di situ. Nah kalau PSI, kami itu hingga saat ini masih netral Gus. Kami masih menunggu. Ini kan nggak tahu juga nih, Caimin akan terus ada di jadi cawapresnya Pak Anies atau nanti bisa ganti lagi. Emang ada rencana ganti lagi Gus Huda? Tuh kan Mbak Grace sudah serius dia.
Padahal kita sudah final padahal. Berarti Mbak Grace serius itu. Ya kali aja masih bisa berubah ya Mbak Grace ya. Kan politik masih dinamis. Ya, Mas Burhan gimana nih menyikapinya? Kaesang ini bisa dikatakan pemain baru. Seberapa besar pengaruhnya jelang Pilpres ini? Kan apakah ini kemudian bisa dikatakan strategi Jokowi untuk memasangkan banyak kakinya di berbagai partai politik dan juga poros koalisi? Mas Burhan. Iya, saya melihat Kaesang pertama sebagai pribadi yang merdeka, karena beliau sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya hak otonomi bebas untuk menentukan langkah politiknya. Tetapi pada saat yang bersamaan, yang kedua, beliau tidak bisa dipisahkan dari ayahnya, Presiden Joko Widodo, satu presiden yang sangat populer, yang sangat kuat di parlemen dengan dukungan 7 dari 9 partai, plus terakhir survei dari Gallup yang dikutip oleh The Economist, net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi di antara pemimpin-pemimpin dunia. Jadi dua itu yang membuat munculnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI itu mendapatkan respon publik yang sangat luas. Bukan semata-mata sosok pribadi seorang Kaesang, tapi Kaesang adalah putra bungsu Presiden Jokowi, masuk ke partai politik 5 bulan jelang pemilu. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh Gus Muhaimin, bahwa munculnya Kaesang sebagai Ketum PSI itu bukan Kaesang semata, tetapi orang membacanya bahwa Presiden berada di balik itu. Jadi betul ya, ada Presiden di balik itu? Bukan. Soal betul tidaknya kan saya tidak punya kemewahan untuk bisa mengakses panggung belakang, Mbak. Itu kan dua hal ya dalam dramaturgi politik. Satu di panggung belakang yang mungkin lebih orisinal, tapi saya nggak akses untuk mengkonfirmasi atau membuktikannya. Tapi secara logis kita bisa membenarkan persepsi itu. Karena nggak mungkin seorang Kaesang meskipun sudah berkeluarga memutuskan masuk ke politik tanpa minimal restu dari orang tua. Dan Presiden Jokowi sudah mengakuinya, memberi restu. Karena kata Presiden Jokowi, tanpa diberi restu pun anaknya akan menjalankannya. Nah, pernyataan-pernyataan ini dalam politik kan kita harus baca secara lebih hati-hati ya. Read between the line, dan lagi-lagi menunjukkan bahwa masuknya Kaesang ini punya konstelasi, punya konsekuensi, dan punya efek yang sangat luas. Satu terkait dengan jangka pendek jelang pemilu 2024. Yang kedua adalah pasca Presiden Jokowi selesai masa jabatannya di Oktober 2024. Dan pilihannya adalah PSI. Ini yang menarik ya. Iya, ini yang menjadi pertanyaan juga. Kenapa kemudian akhirnya sosok Kaesang ini melabuhkan pilihan politiknya ini ke PSI. Lalu setelah akhirnya dipilihlah PSI yang menjadi partai politik yang menjadikan dia sebagai ketua umum, langsung itu responnya cepat sekali. PDI Perjuangan ngajakin gabung, Gerindra ngajakin gabung. Jadi seberapa besar kemudian pengaruh dari Kaesang PSI sendiri jelang Pilpres 2024, akankah PSI kemana arah dukungannya? Kita akan simak dari informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Tak semangat.